Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Selamat Pak. pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Ya, akhirnya kita bertemu lagi ya di pertemuan ketiga untuk materi gerak parabola. Pada hari ini kita akan belajar di pertemuan ketiga untuk gerak parabola. Agenda kita nanti akan ada simulasi dan juga percobaan sederhana ya, anak-anak semua. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa dan saya mohon untuk ketua kelas memimpin doa bersama. Silakan ketua kelas. Ya, jadi sebelum mulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Anak-anak semua, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita fokus belajar ya, dengan kerja keras, mandiri, dan nanti kita akan ada kerja kelompok, berarti secara gotong royong, dan kemudian yang terakhir adalah kita berintegritas ya, mengerjakan soal-soal dengan integritas. Ya, anak-anak setelah berdoa, jangan lupa untuk selanjutnya adalah silakan melakukan absensi ya. Link absensi saya berikan di chat di Zoom ini. Nah, di situ sudah muncul. Nanti silakan melakukan absensi sebagai bukti bahwa anak-anakku semua pada pagi hari ini melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, masih ingat nggak kira-kira tentang karakteristik pada gerak parabola? Silakan yang menyampaikan pendapat tentang materi kemarin. Saya, Pak. Iya. Gerak parabola itu perpaduan antara GLB dengan GLBB, Pak. Oke. Baik. Yang lain silakan. Oke, bagus sekali ya. Jadi semuanya masih ingat semua bahwa gerak parabola itu basicnya adalah GLB dan GLBB. Untuk di GLB ada di sumbu X, untuk yang di GLBB ada di sumbu Y ya. Nah, jadi anak-anak, tujuan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita akan menganalisis ya, melakukan analisis melalui percobaan menggunakan aplikasi simulasi PET, dan nanti juga akan ada percobaan sederhana, yaitu bagaimana menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jarak maksimum dan juga ketinggian maksimum yang ditempuh oleh benda ketika melakukan gerak. Sebelum kita mulai kegiatan ini, saya tampilkan terlebih dahulu beberapa video berikut ya. Sudah terlihat semua untuk video saya, screen-nya? Sudah, Pak. Nah, baik ya, itu adalah video cuplikan dari Olimpiade untuk cabang olahraga apa? Anak-anak masih ingat? Lempar lembing ya, Pak. Lempar lembing, ya baik. Itu adalah salah satu olahraga di Olimpiade yang namanya lempar lembing. Seandainya ya, di lempar lembing itu menggunakan tongkat ya. Kalau kita ganti dengan benda, contohnya cakram. Kira-kira nanti kalau dilempar dengan gaya yang sama, kira-kira jarak yang terjauh yang ditempuh itu kira-kira sama atau beda, Nana? Sama, Pak. Sama ya. Nah, berarti dalam hal ini nanti akan ada faktor-faktor yang mempengaruhi ketinggian dan juga jarak terjauh yang ditempuh oleh benda ketika melakukan gerak parabola tersebut. Simulasi ini nanti kita akan menggunakan aplikasi PET untuk yang maka dalam hal ini silakan nanti dibuka LPKPD-nya dan juga handout yang sudah saya share kemarin. Di situ sudah ada link untuk menuju ke aplikasinya. Nah, nanti aplikasinya bisa kamu download ya. Kemudian nanti kamu bisa gunakan sebagai simulasi belajar di rumah. Untuk pagi hari ini nanti kita akan simulasikan bersama-sama menggunakan perangkat di saya dan nanti akan dianalisis. Maka anak-anak untuk LKPD-nya silakan dibuka dan mari bersama-sama kita perhatikan simulasi dari tayangan saya berikut ya. Ya, nanti kita buat untuk ketinggiannya 0 saja. Kemudian di sini ada pengaturan ya. Di sini adalah pengaturan kecepatan awal ya. Nanti bisa kita perbesar ataupun kita perkecil. Kemudian di sini ada fitur yaitu untuk menentukan benda apa saja yang bisa dilemparkan melalui meriam ini. Nah, di LKPD itu pada simulasi yang pertama adalah kita ingin mengetahui pengaruh sudut elevasi terhadap ketinggian. Yang kita ubah berarti apa? Kalau kita ingin mengetahui pengaruh sudut elevasinya. Sudutnya, Pak. Sudutnya. Ya, baik. Sudutnya yang kita ubah ya. Yang kita buat kita tetap apa? Kecepatan awal. Benar sekali, kecepatan awal ya. Oke, mari kita simulasikan dari yang pertama, kita hapus dulu seperti ini. Nah, berdasarkan LKPD pada
halaman di tabel pengamatan, itu kita mulai dari sudut 25 derajat ya. Kita mulai dari kecepatan awal 10 dan juga sudut elevasinya 25 derajat. Mari kita tembakkan. Nah, akan bentuk lintasan seperti ini. Kita lihat ketinggian maksimum dan juga jarak terjauhnya. Silakan dicatat di lembar pengamatannya ya. Nah, ini. Sudah, Pak. Oke, kita lanjutkan. Saya pindah ke jarak terjauhnya. Ini adalah percobaan kita yang pertama untuk mengetahui pengaruh dari sudut elevasi. Oke, kita lanjutkan ke simulasi yang kedua, yaitu untuk mengetahui pengaruh kecepatan awal. Kali kita ingin mengubah kecepatan awalnya, berarti yang dibuat tetap apa? Sudutnya. Oke, bagus sekali. Ya. Sudutnya kita mulai pada sudut 45 derajat, kemudian kecepatan awalnya kita mulai dari 5. Kita geser yang di sini ya, kemudian kita tembakkan. Nah, ternyata kecil sekali ya. Nah, coba kita perhatikan lintasannya ketinggian maksimumnya. Kita cukupkan untuk yang simulasi yang kedua, kita lihat untuk masuk ke simulasi yang ketiga. Kita ingin mengetahui pengaruh jenis bendanya. Nah, kalau tadi kecepatan awal, kemudian sudut, sekarang kita ingin mengetahui jenis bendanya. Kita lihat sudut elevasi yang diminta adalah 45 derajat, kemudian kecepatan awalnya 15 ya. Berarti kita setting 45 dan juga ini 15. Sekarang kita lihat bendanya, ini adalah pumpkin. Nanti bisa kamu ubah-ubah ini. Sekarang kita gunakan yang pertama untuk golf ball. Berarti saya milihnya ke golf ball dulu, bola golf dulu. Coba kita tembakkan. Ternyata membentuk lintasan seperti ini ya, anak-anak. Kita cek untuk ketinggian maksimumnya. Sekarang kita ubah ke benda kedua. Tadi golf ball, sekarang kita pakai football atau bola sepak. Dengan massa yang lebih besar, tadi 0,05, sekarang massanya 0,41 kg. Kita lihat sekarang, kita tembakkan. Ini adalah lintasan yang pertama ya, kita bandingkan dengan lintasan yang kedua sekarang. Nah, untuk memulai diskusi pada pagi hari ini, setelah kalian semua melihat simulasi, maka nanti kalian semua akan saya bagi ke dalam kelompok. Kelompoknya nanti akan saya bagi berdasarkan breakout room. Dari kelompok utama ini nanti akan kita pecah menjadi dua kelompok yang lebih kecil. Nah, untuk anak-anak sekarang saya bagi ke dalam breakout room-nya. Untuk anak-anak di kelompok 1, ya, silakan mulai berdiskusi ya, waktunya 10 menit. Jadi maksud pertanyaan itu, tadi kan sudut elevasinya diubah ya, Nana ya? Ya. Apakah lintasan dari benda itu juga berubah? Apakah perubahan sudut elevasi mempengaruhi jarak terjauh benda? Ya. Ya. Oke, untuk diskusinya silakan dilanjutkan ya. Nanti saya akan berpindah ke kelompok satunya ya. Ya, Pak. Oke, anak-anak semua gimana tadi hasil diskusi antar kelompok? Lancar ya? Baik, Pak, saya mewakili kelompok 1. Ya. Untuk yang percobaan pertama, bila sudut elevasi diubah, maka ketinggian maksimum juga nilainya berubah, jarak maksimumnya juga berubah, dan waktu tempuhnya juga berubah. Jadi anak-anak silakan beri aplaus untuk kelompok kedua ya. Oke, anak-anak, demikian tadi untuk hasil percobaan simulasi kita ya. Sebetulnya masih ada satu percobaan lagi yang kamu bisa lakukan di rumah ya. Sudah ada langkah-langkahnya percobaannya di LKPD. Nah, silakan dicoba di rumah. Dan untuk yang bagian terakhir ini adalah mari kita bersama-sama melakukan refleksi ya. Kegiatan pembelajaran ini sangat menarik, Pak, karena saya sendiri baru pertama kali menggunakan aplikasi PET pada gerak parabola. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan jangan lupa selain tugas untuk praktikum percobaan tadi, ada tugas yang kedua yaitu untuk mengerjakan soal formatif ya anak-anak. Untuk soal formatif ini nanti kita kerjakan secara CBT atau computer based test. Nanti saya berikan linknya, nanti silakan dibuka linknya dan nanti silakan dikerjakan. Baik anak-anak, demikian tadi kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan kegiatan ini dengan kembali membaca doa. Saya mohon ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Ya, untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Baik anak-anak, mari kita akhiri dan selamat pagi dan terima kasih.